Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa? Naik motor kak. Oh, naik motor. Macet di jalan? Lumayan. Lumayan. Ya makanya tadi saya datang sekitar 15 menit yang lalu. Maafin ya kak. Iya, nggak apa-apa. Tadi yang penting mah kamu sudah sampai di sini dengan selamat. Alhamdulillah. Sudah pesan kopi? Sudah. Oke. Ini jadi nama saya Fal Irsyad ya. Nanti kakak bisa panggil saya dengan sebutan Kak Noval aja. Iya. Atau panggil Kak juga nggak apa-apa. Nah sebelumnya nama kakak siapa ya? Akil kak. Akil. Jadi nanti mungkin di tengah-tengah pembicaraan saya akan memanggil kakak dengan sebutan Kak Akil ya. Iya kak. Oke. Untuk kesibukan Kak Akil ini sekarang apa ya? Kerja kak sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Masya Allah, Iya. keren banget. Bisa menggabungkan antara dua elemen yang harusnya berbeda, tapi ini bisa dijadikan satu di kehidupan Kak Akil. Nah, kalau boleh tahu kerjanya itu apa ya? Kerjanya jadi guru tahfiz kak. Guru tahfiz di tingkat SD, SMP, SMA? SD. Tingkat SD. Wih, masya Allah, berarti suka dunia anak-anak ya. Iya betul kak. Kemudian untuk tadi kan kerja sambil kuliah nih. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Institut Darul Quran. Institut Darul Quran. Semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3. Oke, mata ini apa? Prodi apa ya? Usuluddin kak. Fakultas Usuluddin. Iya. Oke. Cara membagi waktunya Kak Akil itu bagaimana ya? Soalnya mungkin nanti beberapa teman-teman bisa belajar dari kehidupannya Kak Akil karena ini masya Allah banget ya. Jadi kerja dibarengi dengan kuliah. Iya. Cara yang pertama ya dari Senin sampai Kamis saya kerja biasa kayak pada umumnya. Oke. Kerja, dan di hari Jumat itu kak yang di titik saya capek kak. Hari Kayak Jumat. ya hari Jumat saya kerja nih sampai siang. So, dari siang itu saya lanjut langsung kuliah sampai malam jam 9 kak. Oh, jadi kuliahnya itu di hari Jumat saja. Sabtu. Oh, Jumat dan Sabtu. Iya, Kak. Oke. Untuk kuliah di hari Jumat Sabtu itu berarti kakak nanti ambil kelas karyawan ya? Iya kak, betul kak. Oh, kelas karyawan itu hanya hari Jumat dan hari Sabtu saja. Iya. Oke, tapi dengan kakak sudah sampai saat ini, sudah bisa bertahan sampai saat ini, itu good job sih. Maksudnya nggak semua orang tuh bisa melewati hari-hari yang berat, termasuk mungkin hari kakak yang lumayan berat ya. Iya. Kedengarannya gitu. Yang tadi dari pagi sampai siang kerja, terus dari siang lanjut sampai malam kuliah. Itu pasti sangat melelahkan, ya kan? Oke, Kak Akil, di sini saya sebagai konselor, insya Allah saya akan menemani kamu dalam beberapa waktu ke depan. Ya, saya berharap selesai maksimal itu 45 menit. 45 menit untuk mengadakan sesi konseling ini. Sampai obrolan kita sejauh ini nih, kira-kira dari Kak Akil ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ya kak, aku merasa kayak takut bercerita gitu loh kayak. Baik Kak, tenang saja. Untuk tadi kakak bilang takut cerita. Nah di kami ya, di konseling ini kami ada beberapa asas. Di antara asas-asas yang kami punya itu ada yang namanya asas kesukarelaan dan ada asas kerahasiaan. Yang mana di sini asas kesukarelaan adalah Kak Akil nanti bisa bercerita sukarela semuanya, tentang semuanya yang Kak Akil pendam, yang Kak Akil pengen utarakan, itu semuanya disampaikan saja. Karena kenapa? Karena biar ngeplong lah ya, rasanya biar ngeplong, biar enak gitu buat berekspresi. Nah, di sini juga kami punya yang namanya asas kerahasiaan. Yang mana asas kerahasiaan ini kami junjung tinggi. Sebagai konselor harus bisa menjaga rahasia dan privasi konseli. Ya, jadi saya harap Kak Akil bisa lebih percaya karena di luar ruangan ini kita tidak bercerita dengan siapa-siapa. Ya, jadi data yang akan saya ambil nanti akan saya olah, akan saya terima dan saya jadikan sebagai pemicu untuk Kak Akil bisa lebih semangat menjalani hidup-hidup setelah hari ini dan untuk kedepannya. Oke? Sudah siap untuk cerita? Sudah kak. Aku mendem semuanya gitu loh kayak aku punya masalah aku pendem, terus kayak aku di kerja aku kayak misalkan di kerja tuh udah enak terus tapi di kuliah itu diteken, so kayak
aku udah kayak kehabisan energi gitu kak. Jadi kayak setiap kuliah makanya IPK aku tuh kayak akhir-akhirnya tuh kayak jelek gitu kak. Bingung aku kak, gimana ya? IPK-nya jelek. IPK yang jelek itu yang menurut Kak Akil itu yang bagaimana? Yang menurut aku sendiri yang dimana di bawah 3 kak, IPK aku 2,7 kak. IPK-nya 2,7. Baik, kira-kira nih untuk sampai sebentar. Udah kak mungkin. Oke, sudah. Baik, untuk Kak Akil nih, dengan kehidupan Kak Akil yang tadi sudah Kak Akil sampaikan, ya sudah bekerja, terus dilanjut dengan kuliah gitu. Ada nggak sih di antara kedua ini yang yang kan kalau misalkan ada dua elemen ini nih, dua kerja dan kuliah, pasti ada satu yang down. Nah, kira-kira kalau dari Kak Akil sendiri di mananya? Kalau dari aku sendiri ya kak, yang pertama kalau untuk di pekerjaan sih aku udah nyaman, udah enak. Tapi ya jadi permasalahan aku di sini di kampus kak. Jadi kayak kampus kayak aku tuh capek loh gitu loh. Kayak maksudnya mereka nggak ada yang mauin aku gitu loh kak. Terus saking aku kayak ngerasa pandangan aku kayak wah aku teman-teman di kampus tuh gak baik di pandangan aku kak. Terus kayak aku jarang masuk ke kirinya, akhirnya punya pikiran temen-temen aku jahat gitu kak. Jadi aku jarang masuk dan tapi aku sadar kak IPK aku tuh turun gitu loh. IPK aku kemarin aku lihat kayak 2,7 kak, kayak bingung gitu loh. Tapi aku tuh pengen berubah gitu loh kak. Aku tuh nggak mau dapat nilai yang gini aja terus. Dan apa ya, kayak ngerasa kayak, tapi emang aku kayak punya pikiran aku nggak bisa bertemu dengan mereka karena mereka itu yang buat diri aku down gitu loh. Walaupun kayak mungkin dia orang bilang itu kan cuma biasa, coba kamu bersih, tapi kan setiap orang beda kak. Kayak aku tuh bingung sama terkadang diri aku, terus aku udah gini-gini dan lain-lain itu. Tapi untuk dipaksakan pas aku pengen berangkat kampus nih setelah pulang kerja itu kayak aku energinya udah habis, udahlah aku di rumah aja lah, aku online. Akhirnya aku dicaci maki, kenapa kamu online dan lain-lain kak. Gitu kak. Oke, jadi terima kasih ya sudah bisa bercerita dan bisa mengeluarkan unek-uneknya. Jadi yang tadi saya dapat infonya adalah IPK kamu menurun gara-gara kamu jarang ke kampus. Nah, karena kenapa kamu jarang ke kampus? Karena di kampus ini tempat yang membuat kamu itu ngerasa down, ngerasa kamu itu dikucilkan. Nah, jadi kalau boleh tahu selain dari teman-teman kampus itu, apa lagi? Ada lagi nggak yang membuat IPK kamu itu turun? Kan kamu tadi katanya nggak ke kampus ya? Nah, nggak ke kampus belajarnya, jadi pengennya online aja. Jadi ada yang di kampus dia memberikan Google Meet, kemudian kamunya bisa online dari rumah. Nah, selain dari hambatan itu, apalagi yang kira-kira menurut kamu bisa memengaruhi turunnya IPS kamu ini? Ada lagi nggak? Dari aku ya kak, kayak ini sih kak, permasalahan ketika aku mau berangkat energi aku udah habis, udah kepikiran dan lain-lain. Jadi aku pikiran akhirnya nggak fokus sama belajar aku gitu loh kak. Gitu. Oke. Kalau tadi yang saya dapatkan dari kamu cerita itu, kamu cerita katanya teman-teman kamu teman-teman kamu berbuat yang seenaknya ke kamu misalnya. Terus suka ya mengucilkan kamu gitu, yang membuat kamu itu capek gitu kalau di kampus. Kira-kira di antara sifat-sifat atau kelakuan yang teman-teman kampus kamu lakuin ke kamu itu apa aja ya? Kayak nganggap tuh kayak dia bilang ya kita semua tuh kerja, kita semua tuh kerja, tapi kita masuk kok. Tapi dia nggak tahu kak, aku tuh kerjanya tuh dari pagi sampai malam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus Jumatnya aku harusnya
kerja sampai sore tapi aku izin di siang. Tuh energi aku udah benar-benar habis. Terus apalagi kan pelajarannya sampai malam gitu loh, kayak coba kamu jangan berbicara gitu loh ke aku. Kayak kan kamu harus memahami juga itu Kak. Oke. Baik. Ketika kamu sudah mengetahui kekurangan kamu sadar bahwasanya kekurangan atau kelemahan kamu adalah kalau IPS ya, dilihat dari IPS-nya turun, itu dikarenakan kamu nggak ke kampus, dan di kampus kamu mendapati teman-teman yang seperti itu, dan kamu juga sudah menjelaskan tadi teman-teman yang kamu maksud itu sering mengadu nasib. Iya, Ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau saya ingin bertanya dulu kepada Kakak Akil, apakah Kakak Akil bisa untuk bersikap bodoh amat? Bisa sih Kak sebenarnya. Bisa. Jadi gini Kak Akil, apa yang mereka sampaikan itu di luar jangkauan kita. Ya, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita perbuat, itu pure dari diri kita sendiri, termasuk orang lain. Jadi orang lain juga pasti bakal beranggapan apa yang mau dia sampaikan, apa yang mau dia utarakan, yaitu berdasarkan keputusan dia sendiri. Nah, sedangkan apa yang mau orang lain sampaikan itu tidak bisa kita jangkau. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengadu nasib, kamu kerja, aku juga kerja loh gitu, kamu capek, aku juga capek loh, jadi kita sama-sama capek, dan capek itu kan relatif ya. Nggak semua, misalkan ketika kita mengeluhkan capek, yang kita maksud adalah mungkin capek batin ketika kita habis berbicara dengan energinya habis berbicara dengan anak-anak, dengan guru, partner kerja atau wali murid. Nah, capeknya kita itu pasti berbeda dengan capeknya kuli bangunan juga, ya kan? Jadi capeknya dia ya capek angkat beban, capek angkat semen, angkat ya beban apa segala macam lah. Tapi sama-sama capek, tapi beda capek yang dimaksud. Nah, jadi kalau sebenarnya itu di luar jangkauan kita yang pertama, sehingga kita harus bersikap yang ya udahlah, nggak apa-apa, kita terima masukan dan kritik sarannya, toh itu juga bisa buat membangun kita gitu, biar kita lebih semangat lagi untuk kuliah. Nah, dia sebenarnya teman kamu itu yang ngomong kayak gitu, yang adu nasib itu, dia sebenarnya pengen gitu kamu bisa lebih aktif lagi di kampus. Itu niat secara tidak langsungnya kalau kamu sadar. Jadi biar kamu tuh bisa lebih care sama kelompok kamu gitu, kelompok kerja kamu, sama teman-teman kamu lagi. Jadi mereka berharap kamu bisa lebih profesional lagi dalam menjalani dua kegiatan besar ya, tadi kuliah dan kerja. Oke, untuk dari itu kamu siap nggak untuk berubah di semester depan untuk kamu bisa lebih profesional dalam membagi waktu, yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa di semester depan ini bisa lebih bersikap yang bodoh amat, karena itu di luar jangkauan kita, betul? Iya. Jadi kamu harus bisa, ya udahlah, apa kata mereka, ini kata diri saya capek, ya udah, nggak usah dipaksain kalau emang capek gitu. Kalau kata mereka capeknya kita tuh belum capek-capek banget, ya mereka nggak tahu apa yang kita rasakan, betul? Nah, jadi kalau menurut saya, kamu harus bisa menjalani antara dua ini. Nah, kira-kira kalau untuk menjalani dua ini, kamu harus punya schedule atau jadwal harian. Kira-kira apa saja agar kamu bisa menjalani yang tadi itu, yang dua tadi. Kamu bisa bersikap bodo amat dengan apa yang mereka sampaikan. Kira-kira kan pasti susah ya awal-awal. Kira-kira kiat-kiatnya apa aja kalau menurut kamu? Ya, aku ngerasa kayak mungkin kayak
kayak serasa tutup kuping aja sih Kak, mungkin kalau aku pertama-tama ya. Oke. Mungkin kayak mendiamkan apa dia ngomong gitu, yang menyakitkan. Mungkin itu sih langkah pertama aku agar aku terbiasa ke depannya Kak. Oke, bagus. Bagus. Dan kamu bisa lebih fokus dengan akademik kamu. Ya. Hiraukan semua perkataan-perkataan teman kamu yang menyakitkan. Ambil nilai positifnya. Track record itu penting, tapi hanya dijadikan sebagai pelajaran untuk hari ini dan hari esok. Ya, jadi ketika kamu mendapati kemarin-kemarin itu kamu banyak evaluasi, kamu bisa harus hari ini dan kedepannya harus bisa lebih baik lagi daripada hari kemarin. Ya, kemudian ya kamu harus bisa lebih fokus lagi sama kuliah kamu ya. Jadi kamu kuliah, ya kamu kuliah belajar aja, belajar. Masuk organisasi enggak? Enggak Pak. Oh enggak, oke. Jadi kuliah pulang. Iya. Oke, kupu-kupu ya. Iya. Jadi nggak apa-apa. Berarti fokus kamu bisa lebih fokus ke akademik. Kan kalau orang yang organisasi ditambah organisasi nih, dia yang kerja iya, kuliah iya, kuliahnya dibagi dua lagi. Ada yang kuliah buat akademik, ada juga kuliah buat yang organisasi. Nah kalau kamu bisa nih lebih fokus lagi ke akademiknya nanti. Ketika kamu ada tugas bisa kamu langsung satset kerjain. Ketika kamu ada ya kerja kelompok atau apa, kamu bisa rundingin secara baik dan langsung satset gitu ya. Oke. Kak Akil kita bisa sepakat untuk perubahan Kak Akil yang lebih baik untuk kedepannya. Siap Kak. Oke, saya akan tunggu di semester depan, di semester 4 berarti ya. Di semester 4 bagaimana Kak Akil sudah melewati hari-harinya dan sudah berdamai dengan omongan orang lain, jangkauan yang harusnya kita nggak pegang. Ya, jadi kalau misalkan Kak Akil masih memikirkan, biasanya satu semester ke depan tuh masih ya nggak jauh beda sama hasilnya dari semester ini. Jadi saya harap Kak Akil bisa lebih fokus dalam belajarnya, akademiknya, tidak memikirkan apa-apa, fokus dengan diri sendiri. Dan saya mau lihat di semester depan hasil IPS dan IPK-nya sudah berapa. Oke? Oke, ada dari Kak Akil ada yang ingin masih ditanyakan? Oke, cukup ya Kak, unek-unek aku untuk ya. Terima kasih ya Kak Akil untuk ceritanya, sudah sukarela tadi Kak Akil sudah mengeluarkan apa yang ingin disampaikan. Saya juga bisa menjamin cerita dari Kak Akil ini tidak keluar dari sini, ya tidak keluar dari ruang lingkup ini, dan ya kita sama-sama menjaga rahasia. Tidak ada apa yang tadi saya sampaikan itu bukan sebagai judgement buat Kak Akil, tapi melainkan untuk Kak Akil bisa berubah lebih baik ke depannya. Oke. Nanti pokoknya kalau Kak Akil bisa berubah di semester depan, hasilnya dapat meningkat pesat, nanti akan ada hadiah dari saya. Makasih loh Kak udah jaga cerita aku, sama Kakak udah memberikan suatu kayak kesan bagi aku juga, terus kayak suatu motivasi juga. Terkadang aku tuh habis motivasi dan lain-lain. Terus terkadang juga kalau aku cerita teman-teman yang nganggap semua itu jadi candaan cerita aku, dan enggak ngasih solusi, bukan ngasih solusi tapi ngasih sebuah kayak yang membuat aku tuh makin down gitu loh. Aku sekali lagi terima kasih Kak sama Kakak yang udah bantu aku untuk menerima cerita aku yang sedikit demi sedikit cerita-cerita yang aku pendam akhirnya terbuka Kak. Oke, sama-sama, terima kasih juga ya untuk Kak Akil. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari ini dan bisa improve untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih memiliki value. Karena bagaimanapun juga hidup Kak Akil ditentukan oleh Kak Akil itu sendiri ke depannya. Oke? Oke, habis ini kegiatannya mau ngapain Kak Akil? Mungkin aku mau lanjut ini mengerjakan UAS. Oh, mengerjakan UAS. Oh, masih ada UAS? Iya, sedikit lagi. Oke. Semangat ya Kak Akil, semangat terus. Oke, semangat. Terima kasih ya Kak. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku duluan ya Kak. Iya.